Halo semuanya, di video kali ini kita akan membedah secara tuntas dan detail program bahasa C untuk mendata antrian pasien klinik. Nah, berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya yang memakai array, di sini kita menggunakan struktur data dinamis tingkat lanjut bernama singly linked list. Kita akan belajar cara memesan memori secara otomatis menggunakan malloc, memindahkan gerbong pointer, hingga menghapus memori dengan free. Oke, mari kita bedah satu persatu. Pertama, kita mulai dari barisan awal. Di barisan awal ini kita ada include stdio.h. Nah, ini untuk standar input output cetak di layar nanti. Lanjut, kita pakai include stdlib.h. Nah, ini wajib kita panggil karena nanti kita butuh fungsi alokasi memori dinamis seperti malloc dan juga free. Lalu kita tambahkan juga fungsi string. Nah, string itu untuk fungsi menyalin teks string nanti. Oke. Kita lanjut ke baris berikutnya, yaitu kita mendefinisikan struct pasien. Nah, di dalam linked list, struct itu dinamakan sebagai node atau gerbong data. Nah, di dalam ini kita masukkan variabel data pasien. Misal kita masukkan nomor, lalu kita masukkan char nama dengan maksimal 50 karakter ya di sini. Lalu kita pakai umur, lalu kita pakai char keluhan dengan maksimal 100 karakter aja. Terakhir kita di sini pakai struct pasien, lalu pointer next. Nah, nomor itu untuk nanti nomor pasien kita. Nah, karena nomor pasien kita itu bukan bilangan desimal, makanya kita pakai di sini ya. Lalu char untuk teks alias untuk nanti nama pasien kita, umur untuk umur, char keluhan nanti untuk mencatat gejala penyakit. Lalu ada sebuah pointer di sini, penunjuk yang bertugas untuk menyimpan nanti alamat memori milik pasien berikutnya. Berkat si pointer ini, next, gerbong-gerbong data pasien ini bisa nanti saling tersambung satu sama lain. Oke, kita lanjut ke membedah fungsi. Kita masuk ke fungsi memasukkan data. Nah, fungsi memasukkan data ini kita pakai void tambah pasien. Nah, void tambah pasien, terus struct pasien, terus double pointer head nomor, baru char, sini nama, lalu sini pakai umur, taruh char keluhan. Nah, kalau kita lihat di bagian si void tambah pasien ini, kita lihat di struct pasien head ini. Nah, di sini kita menggunakan double pointer atau tanda bintangnya itu ada 2. Kenapa? Karena fungsi ini nanti bertugas memodifikasi alamat asli dari kepala antrian atau pointer head yang ada di fungsi utama secara permanen. Nah, mari kita bedah fungsinya dari atas sampai bawah. Nah, baris pertama ini kita akan memasukkan struct pasien, pointer pasien baru sama dengan struct
struct pasien pointer, and sini kita pakai malloc, terus size. Nah, lalu kita pakai di sini struct pasien, lalu terakhir kita kasih tanda titik koma. Nah, di sini kan kita pakai fungsi malloc ya, atau memory allocation. Nah, ini untuk memesan satu kotak memori kosong di dalam komputer yang ukurannya nanti pas atau sama dengan si struct pasien ini. Kemudian kita isi data ke dalam kotak baru tersebut. Nah, di sini kita isi pasien baru, nomor itu sama dengan nomor baru tanda titik koma baru strcp pasien baru, baru sini kita kasih nama sama dengan tidak koma nama, lalu tutup dengan titik koma. Di sini juga kita kasih untuk umur itu dia mirip dengan nomor ya, karena dia sama pakai dengan in. Kita ganti aja sini umur di sini kita ganti juga umur. Nah, setelah itu untuk bagian keluhan dia sama pakai char, jadi kita pakai sama-sama string copy. Sini tinggal kita ganti dia jadi keluhan. Sini ganti jadi keluhan. Nah, sudah itu terakhir kita kasih pasien baru, kita next sama dengan 0. Nah, setelah kita isi nanti kotak baru di sini, nomor, nama, keluhan. Nah, di sini kita pakai string copy. Umur kan diisi langsung, dan nanti bagian ekornya itu kita isi ini pasien baru next lalu 0. Nah, kita set kosong karena dia pasien paling baru yang posisinya itu dia di paling belakang. Setelah si kotaknya siap, nanti kita lakukan pengkondisian, yaitu if head itu sama dengan 0, maka jika kepala antriannya nanti masih kosong atau belum ada pasien sama sekali, nah nanti kotak si pasien baru ini itu akan diangkat menjadi kepala antrian lewat perintah, yaitu head sama dengan pasien baru. Nah, namun jika antriannya nanti sudah diisi atau kondisinya else, maka kita buat pointer bantuan, yaitu struct pasien temp sama dengan head. Nah, ini untuk
berdiri di kepala antrian. Lalu kita jalankan nanti di perulangan, yaitu while time next sama dengan 0. Terus nah, perulangan ini itu menyuruh pointer si time ini untuk berjalan maju menyusuri gerbong dari depan sampai nanti menemukan gerbong yang buntut atau si nextnya ini yang bernilai 0. Nah, alias gerbong paling terakhir. Nah, begitu ketemu dengan gerbong terakhir, kita berikan perintah yaitu temp sama dengan temp, lalu kasih next dan titik koma. Nah, setelah itu kita di bawah sini tambahkan temp next pasien baru titik koma. Nah, begitu gerbong terakhir perintah itu jalan, itu temp next pasien baru dijalankan, artinya nanti buntut dari pasien terakhir yang tadinya kosong sekarang kita sambungkan untuk menggandeng kotak pasien yang baru. Nah, di ujung fungsi kita cetak kalimat sukses menggunakan printf, yaitu printf pasien atas nama S. Udah salah, harusnya dia di dalam sini. Nah, terus berhasil ditambahkan ke akhir antrian titik. Lalu tutup dengan si ini. Nah, baru di belakang sini kita kasih 6. Terakhir tutup dengan tanda titik koma. Oke. Nah, selesai sampai sini sudah kita printf kan. Nah, kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi untuk tampilkan antrian kita. Nah, di sini kita pakai void tampilkan antrian. Nah, terus struct pasien head. Terus nah fungsi ini nanti itu bertugas untuk absen atau memamerkan siapa saja pasien yang sedang mengantri. Nah, lanjut kita cek kondisi, yaitu if head itu sama dengan 0, maka jika nanti kepalanya kosong, kita langsung cetak antrian kosong. Kita cetak printf antrian kosong. Lalu sini titik koma. Nah, terakhir nanti programnya itu akan pulang lewat perintah, yaitu return, baru kita kasih sini titik 2. Oke. Nah, setelah itu jika nanti ada isinya,
kita cek hiasan judul daftar aktif antrian klinik, lalu kita siapkan pointer pembantu, yaitu kita cetak hiasannya dulu. Salah. Daftar aktif antrian pasien klinik, terakhir tutup titik koma. Nah, ini setelah kita cetak gitu hiasan judulnya, nah baru kita siapkan pointer pembantunya, yaitu struct pasien tem sama dengan head. Nah, ini itu nanti dia, maksudnya itu ibarat dia berdiri nanti di gerbong paling depan. Nah, proses pengabsenan nanti itu dilakukan menggunakan perulangan, yaitu while tem sama dengan 0. Nah, menggunakan perulangan ini. Nah, selama pointer tem itu belum menginjak si tanah kosong atau menginjak si 0, komputer akan terus mencetak nomor antrian. Kita cetak nomor antrian. Nomor antrian, nama, umur, dan juga keluhan pasien. Nah, kita gunakan perintah printf ya. No antrian. Terus sini kita kasih pembatas. Nah, terus di sini kita kasih nama, baru pakai s. Sudah itu pakai umur. Di umur ini kita pakai umur, pakai yang si D. Baru keluhan kita pakai si S lagi, lalu kita tutup dengan si N ini. Sudah itu kita koma sini, kita kasih ke bawah aja supaya panjang. Tem nomor, lalu kita kasih tem, salah, nama. Sudah itu pakai tem umur, lalu pakai tem keluhan titik koma. Nah, baru nanti kan kita sudah cetak toh. Nah, jangan lupa nanti di perulangan kita itu kita wajib pakai, yaitu tem sama dengan tem next titik koma. Nah, ini wajib ya, agar nanti pointer tem itu bisa melompat maju dari maju ke gerbang pasien di belakangnya. Nah, perulangan ini nanti itu akan terus berjalan maju sampai seluruh data pasien itu tercetak semua ke layar. Nah, terakhir di sini saya mau kasih tambahkan cetakan di layar itu hiasan aja. Nah, ini opsional ya, hiasan aja. Oke. Nah, setelah ini
setelah nanti kita masuk ke void tampilkan tampilkan antrian, kita masuk ke void panggil pasien kita. Void panggil pasien pertama. Nah, sama struct pasien head. Nah, fungsi yang ini nanti itu untuk mensimulasikan dokter yang memanggil pasien terdepan untuk masuk ke ruangannya. Nah, di sini kan kita gunakan double pointer lagi ya, karena kita akan ubah posisi si kepala antrian. Nah, pertama ada validasi, yaitu struct if head sama dengan null. Nah, nanti jika nanti dia cek itu kalau misalnya tidak ada pasien yang mengantri, kita akan cetak pesan. Kita cetak pesannya itu printf. Kita printf nya itu antrian kosong, atau tidak ada pasien terdepan yang dapat dipanggil. Titik. Baru kita return. Oke. Nah, sudah itu ini kan kalau misalnya jika tidak ada pasiennya. Nah, lantas kalau memang ada pasiennya, kita buat pointer penampung sementara lewat perintah, yaitu struct pasien temp sama dengan pointer head titik koma. Lalu nah, ini untuk menyandra gerbong paling depan yang mau kita keluarkan nanti. Lalu kita cetak panggilan formalnya menggunakan perintah, yaitu printf antrian terdepan berhasil diperbarui. Titik. Bentar. Ini panggilan pasien ya, bentar. Yang pakai ini. Kalau kita mau panggil pasien baru pasiennya ada, kita pakai yaitu panggilan pasien dengan nomor atas nama S, baru silahkan masuk ke ruangan dokter. Baru titik di sini kita kasih ini, terus di luar ini kita pakai koma. Sini untuk temp nomor dengan pakai temp nama. Oke. Terakhir kita tutup dengan tanda titik koma. Oke. Nah, setelah nanti kita suruh gitu,
setelah kita cetak panggilan formalnya menggunakan perintah printf, nah kita suruh nanti nomor baru nama pasien untuk yang paling terdepan untuk masuk nanti ke ruangan dokter. Nah, baris penentu pembaruan antriannya itu ada di sini yaitu head sama dengan head, baru kita kasih next titik koma. Nah, perintah ini nanti menyuruh posisi kepala antrian atau si head untuk maju satu langkah mengoper jabatan kepala gerbong ini ke belakang. Nah, setelah itu kita tumpuk ke pemimpinan antrian, bergeser ke orang kedua. Nah, gerbong pertama yang kita sandera, kita berikan variabel temp free temp. Nah, variabel temp nanti tadi kita hancurkan dan kita kembalikan memorinya ke sistem. Nah, operasinya itu menggunakan ini free temp. Itu penting sekali agar memori komputer kita itu tidak bocor atau penuh. Nah, di akhir kita cetak teks yaitu printf antrian terdepan berhasil diperbarui. Nah, ini di bagian void tambah panggil pasien ya, void panggil pasien. Lanjut, kita masuk ke yang fungsi selanjutnya, itu kita mau cari pasien kita dengan cara kita sama tadi pakai void cari pasiennya, cari pasien, kita kasih struct di sini, struct pasien head in nomor aja, nomor. Nah, ya sesuai namanya di sini, itu fungsinya untuk melacak data pasien berdasarkan input nomor antriannya. Lanjut, kita buat pointer pelacaknya dengan cara struct pasien, baru kita kasih temp sama dengan head, baru kasih titik koma. Nah, ini kan nanti dia mulai dari barisan paling depan, lalu kita jalankan perulangan di sini dengan while temp sama dengan null. Nah, null ini untuk nanti dia akan berjalan menelusuri rantai pasien. Nah, di dalam perulangan nanti komputer itu akan mencocokkan data menggunakan logika, yaitu if temp itu nomor sama dengan nomor, maka nah jika nomor gerbang yang sedang diinjak bernilai sama dengan nomor yang dicari, komputer akan langsung mencetak biodata lengkap pasien. Nah, kita akan tulis biodatanya. Pasien ditemukan. Lalu kita printf kan lagi nomor antrian. Ini kita pakai D.
B, sini tab nomor. Untuk biodata lain dari kayak nama, umur, sama keluhan, mungkin kita bisa copy ini supaya cepat. Tinggal kita ganti di sini jadi nama. Baru di bagian sini karena dia menggunakan tipe char, kita ganti dia jadi tipe yang S. Baru di sini kita ganti jadi salah nama. Nah, lanjut. Lanjut sudah nama, kita masuk ke umur. Di umur pasien aja deh, pasien. Nah, pasien. Umur tetap pakai D, kita tambahin sini tahun. Nah, lalu di sini kita ganti jadi umur ya, umur. Nah, setelah umur kita setelah umur kita keluhan ya. Keluhan utama. Nah, di keluhan kita pakai S. Baru di sini kita ganti jadi keluhan. Nah, terakhir kita terakhir baru kita return. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi cetak biodatanya dari nomor, nama, umur, sampai keluhan utamanya. Nah, lalu fungsi di akhir kita kasih perintah return. Nah, namun jika komputer itu sudah berjalan sampai ujung rantai dan keluar dari perulangan si while karena pointer si tem sudah menjadi null tapi belum menemukan kecocokan, maka perintah paling bawah itu akan mengeksekusi. Dia akan eksekusi tem sama dengan tem next. Next, baru kita suruh dia cetak printf pasien dengan nomor antrian tidak ditemukan di sistem. Baru di sini kita pakai nomor ya, nomor. Nah, ini kita cetak nanti teks bahwa nomor antriannya nanti nih itu tidak ditemukan di sistem kita. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu kita mau hitung jumlah pasien kita. Nah, hitung jumlah pasien. Di sini kita pakai in jumlah hitung jumlah pasien. Hitung jumlah pasien. Nah, hitung jumlah pasien kita pakai struct lagi. Struct pasien, baru kita kasih double pointer, baru head. Aduh, jangan besar. Head, baru kurung awal. Nah, karena ini fungsinya bertipe data in, karena dia akan mengembalikan angka total hitungan. Nah, di dalam fungsi ini kita buat celengan angka lewat variabel, yaitu in count sama dengan 0. Nah, dan pointer bantuan, yaitu
dengan pointer bantuannya itu struct pasien tem sama dengan head. Nah, sudah itu kita sembari si pointer tem itu berjalan maju lewat perulangan si kita kasih perulangan sini while tem null. Nah, sembari nanti si perulangan ini jalan, kita kasih nilai variabel yaitu count plus plus. Lalu, nah count plus plus itu dia akan terus bertambah 1 di setiap gerbong pasien yang akan dilewatinya, begitu sampai ujung. Nah, nilai akhir celengan yang dikirim keluar lewat perintah yaitu tem sama dengan tem next. Baru di bawah sini kita kasih return count. Nah, oke. Sudah kita return count. Setelah itu kita masuk ke fungsi selanjutnya, fungsi utamanya di sini yaitu fungsi void hapus semua jangan spasi deh, hapus semua antrian. Nah, sini kasih struct pasien, baru kita kasih pointer double head. Setelah itu kita kasih ini. Nah, sudah itu fungsi ini itu untuk sapu bersih nanti seluruh sisa memori linked list saat program itu mau ditutup. Nah, kita siapkan pointer yaitu struct pasien, terus kita kasih tem, baru kita kasihkan perulangan di sini while head null. Nah, lalu selama kepala antrian atau si head nanti ini itu belum kosong, isi gerbang terdepan itu akan diamankan di variabel tem. Lalu si pointer head itu akan maju ke belakangnya dengan cara seperti ini, tem to head, baru nanti si head, enggak kepencet, si head itu head akan next, lalu dia free tem. Nah, nanti itu kita kan selama nanti si kepala antrian ini itu belum kosong, isi gerbang terdepan itu akan diamankan dengan variabel si tem ini. Lalu pointer head itu akan maju ke belakangnya. Kemudian gerbong terdepan tadi itu kita hapus nanti menggunakan perintah yaitu free tem. Nah, perulang ini itu akan berputar secara cepat menghancurkan gerbong satu persatu dari depan sampai bersih total. Lalu dia akan cetak konfirmasi. Kita cetak konfirmasi selesai ya. Sistem membersihkan sisa memori linked list selesai. Terakhir jangan lupa titik koma. Oke.
Nah, begini kalau nanti kita sudah hapus semua antrian. Lalu kita masuk ke fungsi utamanya, yaitu in main-nya. Nah, di in main ini kita di baris pertamanya itu kita deklarasikan pointer utama kita, yaitu struct pasien head antrian sama dengan 0. Nah, di awal itu nilainya wajib 0 ya, karena kan kliniknya itu kan baru buka, otomatis belum ada pasien yang mendaftar. Nah, selanjutnya kita akan tambah fungsi, yaitu fungsi tambah pasien. Baru di sini kita pakai head antrian. Misal kita pakai nomor antriannya ke 1, lalu kita kasih namanya Andi, terus kita kasih umurnya itu 21, terus kita kasih gejalanya misal pusing dan lemas. Oke. Nah, titik koma. Nah, ini kalau misalnya kita tambah pasien yang pertama sebanyak di sini kita mau pakai sebanyak 3 kali berturut-turut. Kita copy aja. Nah, kita tinggal ganti aja yang di sini. Ini saya antrian yang kedua. Namanya ganti jadi Budi. Baru umurnya itu kasih 19. Aduh. Nah, baru sini gejalanya kita kasih pemeriksaan berkala mata. Nah, baru kita kasih tambah lagi sampai 3 ya. Sini kita kasih 3, ganti namanya jadi Rian. Baru umurnya kita ganti jadi 45. Baru kita ganti gejalanya atau keluhannya itu menjadi nyeri sendi lutut. Nah, oke, sudah sampai ini untuk tambah-tambah pasien kita. Nah, di setiap pemanggilan kan kita pakai si ampersand ini atau tanda dan. Nah, pada si head antrian ini, oke. Nah, agar fungsi yang di atas itu bisa mengubah isi kepalanya secara langsung. Setelah itu kita panggilkan fungsi, yaitu tampilkan antrian. Lalu kita kasih head antrian, lalu titik koma. Nah, ini untuk melihat cetakan 3 pasien yang ini itu di layar kita. Nah, lanjut kita dilanjutkan itu dengan mencetak total jumlah orangnya menggunakan fungsi, yaitu bentar. Sebelum kita pakai fungsinya, kita cetak dulu sini. Printf jumlah antrian saat ini itu berapa? Masalah. Nah, ini untuk nanti berapa jumlah antriannya ya, orang. Baru kita hitung nggak usah pakai spasi, hitung jumlah pasien. Nah, baru kita kasih di sini head antrian. Oke, terakhir titik koma. Nah, ini untuk fungsi
fungsi hitung jumlah pasien. Nah, kemudian kita uji fitur pencarian dengan memanggil cari pasien, head antrian, misalnya 2 titik koma, baru ini untuk mencari data si Budi ya. Nah, lalu kita simulasikan panggilan dokter menggunakan perintah panggil pasien pertama. Baru kita kasih ampersand head antrian titik koma. Nah, di sini nanti si Andi itu yang antrian nomor 1 itu akan keluar dari antrian dan masuk ke ruangan dokter. Nah, untuk membuktikannya kita panggil kembali fungsi si head antrian ini. Kita panggil fungsi tampilkan antrian, baru kita kasih head antrian. Nah, seperti itu. Lalu nanti di layar kita itu akan terlihat bahwa antrian yang tersisa sekarang itu tinggal 2 orang dan barisan terdepannya otomatis bergeser yang dipimpin oleh si Budi ini. Nah, sebelum programnya kita tutup, kita panggil fungsi yang sapu bersih atau fungsi membersihkan semua yang di sini ya. Kita pakai hapus semua antrian. Nah, baru kita kasih head antrian. Pakai ampersand di sini. Sini pakai ampersand ya. Nah, sudah itu kita terakhir kita returnkan untuk memperhatikan program kita bahwa program kita itu sudah selesai berjalan secara sukses. Oke, seperti itu. Nah, mungkin beginilah bentukan dari programnya, cukup panjang ya. Kita tes di terminal kita ya. GCC antrian klinik .c programku. Oke, terus programku. Salah. Sorry. GCC antrian klinik .c programku. Nah, sini programku. Nah, setelah kita lihat di sini, pasien atas nama Andi berhasil ditambahkan ke antrian ini untuk fungsi tambah pasien. Ini tambah pasien. Oke. Ada namanya, ada si umurnya, ada keluhannya. Nah, baru dia akan cek berapa jumlah antrian, mana itu yang jumlah. Nah, jumlah pasien itu ada jumlah antrian itu sampai 3 orang. Baru ini untuk pencarian pasien. Pasien itu misalnya di sini pasien ditemukan nomor ini untuk cari pasiennya nomor 2 Budi 19 tahun. Nah, baru ini panggilan pasien nomor 1 atas nama Andi, silakan masuk ke ruangan dokter. Oke. Lanjut daftar aktif antrian pasien klinik. Ini untuk pasien yang masih tersisa kalau yang antrian pertama itu sudah dipanggil. Nah, ini tinggal ada 2 antrian, yaitu antrian kedua dengan 3. Baru nanti sistem bersihkan sisa memori linked list, baru selesai. Seperti itu. Untuk hasil yang seperti ini dengan program seperti ini itu cukup panjang ya. Mungkin kalian bisa cek atau bisa tes gitu, mau tambahkan pasien berapa banyak bisa juga. Oke.
Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.